Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan suasana hati kita yang masih terus disinari dengan cahaya iman, yang kemudian terus kita menjaga amaliyah-amaliyah selama bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya nanti, dan menjaga hati kita supaya tidak jatuh pada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu, sungguh mempertahankan apa yang sudah kita raih ya, dari prestasi iman kita selama bulan suci Ramadan ini adalah sungguh sebuah pekerjaan yang sulit. Maka itu kita harus betul-betul bagaimana berupaya sekuat tenaga untuk menjaga agar kita tidak kembali terjatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita terus menjaga ya, apa yang telah kita raih selama ini. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza aznaba dhanban kanat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila minha wa in zada zadat hatta yugallafa biha qalbuh wa dzalika ar-ranu alladhi dzakarallahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmidzi wa sahahu wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah fi Sahih wal Hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza aznaba dzamban, sungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat satu dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, maka akan ada pada hatinya itu nuqtah sauda, titik hitam di hatinya. Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Asasul Balaghah mengatakan nuqtah di sini adalah bisa berupa titik putih pada benda yang hitam, atau sebaliknya titik hitam pada benda yang putih. Nah, di sini Rasulullah mengatakan idza aznaba dzamban, kalau dia berbuat dosa yang tadinya hatinya seputih kertas, sebersih sebening air, lalu ada tinta hitam jatuh pada kertas putih atau air yang bening itu, maka inilah akibat aznaba dzamban, melakukan dosa. Maka kata Rasulullah, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, maka akan ada titik hitam pada hatinya yang tadinya sebening air dan seputih kertas. Tapi ketika dia fa'intaba, dia kembali, wa naza'a, dan mencabut diri dari perbuatan dosa itu, wastaghfara, dan minta ampun kepada Allah, suqila minha, tadi hati yang putih kena lagi oleh titik hitam dosa, lalu dia istighfar kembali, dia cabut dirinya, suqila minha, hatinya mengkilat lagi, bersih kembali. Tapi wa in zada, kalau dia tambah lagi, zadat, maka nuqtah itu juga bertambah, titik hitam pada benda yang putih, pada hati yang bening, pada hati yang bersih itu akan terus bertambah, hatta yugallafa biha qalbuh, sampai kemudian hatinya tertutup oleh nuqtah sauda itu, oleh bintik hitam itu. Wa dzalika ar-ranu alladzi fi itulah Ar-Ran ini adalah
allazi zakarallahu fi kitabihi, itulah ar-ran atau karat semacam ya titik hitam tadi itu yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian, itulah ar-ran. Ar-ran di sini artinya dosa yang banyak dilakukan sehingga ala qulubihim, di atas hati mereka, tertutuplah hati mereka karena banyaknya dosa yang dilakukan. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Mudah-mudahan setelah kita berpuasa ini, kita tidak kemudian menambah bintik-bintik hitam itu pada hati kita yang sudah dibersihkan, sudah dibeningkan oleh amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Maka ada dua pilihan, ya, bagaimana kita menggunakan akal sehat kita untuk terus menjaga, terus kita berbuat taat agar hati kita terus setiap hari dibersihkan, ya, dengan istighfar, dengan dimakmurkan hati kita, dipupuk subur dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga hati kita terus agar hati kita ini selalu diberikan, ya, makanan-makanan gizi-gizi berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita akan sebening kaca. Sehingga kita ketika sebening kaca kita bisa melihat, hati kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, bisa melihat mana syubhat, mana syahwat, dan dia selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita butuhkan setiap hari hatta nalqallah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.